Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat membahas persoalan ibadah dan muamalah dalam kehidupan sosial. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan dua permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, yaitu permasalahan ibadah mengenai membaca basmalah dalam sholat dan permasalahan muamalah mengenai perilaku aniaya atau zalim terhadap sesama manusia, beserta solusi penyelesaiannya. Permasalahan pertama yaitu membaca basmalah dalam sholat. Dalam pelaksanaan sholat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat Al-Fatihah. Sebagai ulama berpendapat bahwa basmalah dibaca dengan suara pelan, sementara sebagai lainnya membolehkan membacanya dengan suara yang terdengar pada sholat jahar. Perbedaan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ada yang mengambil cara kelompok lain salah, bahkan terkadang memicu perdebatan yang tidak perlu. Padahal, perbedaan tersebut merupakan bagian dari khazanah fikih Islam yang memiliki dasar dan dalil masing-masing. Saya akan memberikan solusi permasalahan ibadah yang dapat dilakukan dengan memahami bahwa perbedaan dalam masalah furu'iyah atau cabang fikih merupakan hal yang wajar dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita harus menghormati perbedaan pendapat ulama dan tidak mudah menyalahkan orang lain yang memiliki tata cara ibadah yang berbeda selama masih memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran, hadis, maupun ijtihad para ulama. Selain itu, kita perlu meningkatkan pemahaman agama melalui kajian, membaca kitab-kitab fikih, dan bertanya kepada guru-guru atau ustadz yang berkompeten. Dengan demikian, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi sarana untuk saling menghargai dan memperluas wawasan Islam. Permasalahan kedua yaitu aniaya dalam muamalah. Permasalahan berikutnya adalah aniaya atau kezaliman dalam hubungan antar sesama manusia. Aniaya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menghina orang lain, mengambil hak orang lain, menipu dalam jual beli, melakukan perundungan atau bullying, menyebarkan fitnah, dan memperlakukan seorang dengan tidak adil. Perilaku aniaya tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. Islam sangat melarang segala bentuk kezaliman karena bertentangan dengan nilai keadilan dan persaudaraan. Lalu, bagaimana cara mengatasi perilaku aniaya dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Kita perlu menanamkan keimanan yang kuat dan membiasakan akhlak yang baik dalam setiap tindakan. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Hal-hal sederhana seperti berkata jujur, bersikap adil, menghargai orang lain, dan saling menghormati sebenarnya sudah menjadi langkah besar untuk mencegah terjadinya aniaya. Kalau kita pernah berbuat salah kepada seseorang, jangan gengsi untuk meminta maaf. Justru dengan meminta maaf dan memperbaiki hubungan, masalah kita bisa selesai dan persaudaraan tetap terjaga. Selain itu, pendidikan akhlak juga sangat penting, terutama sejak usia dini. Dengan begitu, generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman bahwa menyakiti orang lain bukanlah perilaku yang dibenarkan dalam Islam. Kalau nilai-nilai itu benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah lingkungan kita akan menjadi lebih damai, harmonis, dan penuh rasa saling menghargai. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa baik dalam ibadah maupun muamalah, setiap persoalan harus disikapi dengan ilmu dan kebijaksanaan. Perbedaan dalam membaca basmalah saat sholat seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Justru kita perlu saling menghormati karena perbedaan tersebut memiliki dasar pendapat para ulama. Begitu juga dalam muamalah. Kita harus menghindari segala bentuk aniaya dengan selalu bersikap jujur, adil, dan menjaga akhlak dalam berinteraksi dengan sesama. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia melalui muamalah yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Salma Fitria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.